karena jam 11 akan ada kecelakaan di suatu tempat yang Reddington berikan lokasinya dengan spesifik dan dia menyarankan untuk mengirim ambulan ke lokasi itu. There is no deal. Cooper pun mengirim wrestler untuk mengecek omongan Reddington yang dimana akan terjadi kecelakaan jam 11 dan membawa ambulan seperti arahan Reddington. Tapi saat wrestler ke lokasi kejadian yang bahkan sudah jam 11:20 tidak terjadi apa-apa. Tapi tak lama kemudian kecelakaan itu pun terjadi yang dimana kereta berisi para penumpang tiba-tiba mengalami remblong dan terbalik. Dan akibat kecelakaan itu 60 orang tewas dan yang lainnya luka-luka. Dan Cooper pun menyalahkan Reddington atas kejadian itu. Tapi Reddington menjawab itu semua terjadi karena para biro tidak menganggap serius perkataannya. Cooper pun menjelaskan bahwa pemerintah tidak menyetujui untuk memberikan kekebalan kepada Reddington. Reddington pun menyayangkannya, pemerintah tidak mau memberi kekebalan padanya karena dia mengetahui siapa pelaku yang mengakibatkan kecelakaan kereta itu. Mendengar itu, Cooper meminta kepada Reddington untuk memberitahu para biro siapa pelakunya. Reddington bersedia, tapi dia hanya akan berbicara kepada Elizabeth Keene. Yang pada akhirnya, Keene pun dipanggil lagi untuk membantu mengungkap pelaku yang mengakibatkan kecelakaan itu. Setelah ada Keene, Reddington pun menjelaskan bahwa pelakunya mempunyai julukan freelancer atau pekerja lepas. Para biro sebelumnya menganggap itu serangan teroris. Tapi Reddington membantahnya dan memberitahu bahwa sebetulnya itu pembunuhan terencana yang menargetkan beberapa orang-orang penting yang menaiki kereta itu. Dan freelancer disewa oleh seseorang untuk membunuhnya agar terlihat seperti kecelakaan. Dan itu bukan satu-satunya pembunuhan yang dilakukan freelancer karena sebelumnya dia sudah banyak membunuh dan para aparat hanya menganggap itu sebagai kecelakaan. Dan Reddington mengungkap selama 7 tahun ini akibat metode pembunuhan yang dilakukan freelancer 3.000 lebih warga tak bersalah tewas dalam metode pembunuhannya itu. Dan para biro sama sekali tidak mengetahui atau pernah mendengar si freelancer ini. Reddington pun berkata jika ingin menangkap freelancer ini maka Cooper harus mempercayainya untuk menemui sumbernya di Montreal, Kanada tanpa penyadap. Dan dia hanya ingin ditemani Keene dan tak boleh ada agen lain. Dengan sedikit ragu, Cooper pun mengiyakan keinginan Reddington itu.